kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertafaquh fiddin, untuk berta'amuk dalam agama. Salah satunya atau diantaranya adalah ilmu ilmu tajwid gitu kan. Karena ilmu tajwid juga merupakan bagian daripada ilmu syariat gitu kan. Sehingga seyogianya kita sebagai seorang muslim, walaupun hukumnya mempelajari itu hukumnya fardu kifayah gitu kan, ketika seorang atau satu kelompok sudah melaksanakan, maka yang lainnya gugur gitu kan, seperti itu. Tapi di sini dengan kita mempelajari ilmu tajwid, selain kita mendapatkan manfaat seperti misalnya terhindar dari lahan, kemudian bacaan kita menjadi lancar, juga kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Karena ada juga hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, atau di antaranya misalnya al-mahiru bil Qur'an ma'asafratil kiramil bararah gitu kan. Orang yang mahir dalam baca Al-Qur'an bersama para malaikat yang mulia gitu kan. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi fahuwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Dan juga untuk orang-orang yang belum lancar bacaannya, jangan jangan berkecil hati gitu kan. Tapi insyaallah kita akan mendapatkan dua pahala gitu kan, pahala belajar dan membaca gitu kan. Insyaallah ini merupakan, atau kita sekarang di sini ini adalah wasilah untuk kita mencapai derajat al-mahiru bil Quran ini, atau derajat al-itqan gitu kan. Sehingga berkata Imam Jazari dalam matan Jazariyahnya, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifaqqihi. Tidak ada perbedaan antara orang yang mahir dengan orang yang meninggalkan tajwid adalah kecuali dengan riyadatul lisan, atau senantiasa mengulang-ulang, senantiasa berlatih dengan mulutnya dan lain sebagainya itu. Kemudian alhamdulillah kemarin kita sudah membahas poin-poin dari kitab Al-Itqan gitu kan. Kitab Al-Itqan karya Syekh Taufik Ibrahim Dhamrah hafizahullah taala. Di sini kitab ini bercerita tentang beberapa poin-poin yang dijelaskan oleh beliau ala sabil hasr gitu kan. Bukan ala sabil ijmal, maksudnya poin di sini nggak cuma sampai 90 gitu. Maksudnya masih banyak poin-poin lagi yang perlu penjelasan, tapi mungkin beliau di sini menjelaskan poin-poin yang memang banyak orang-orang awam atau orang-orang mubtadi, orang-orang pemula itu jatuh dalam kesalahan di situ gitu kan. Sehingga beliau menuliskan kalau nggak salah ada 90-an gitu kan. 90 poin yang mungkin itu adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi kepada orang-orang awam atau orang-orang yang sedang belajar Al-Qur'an gitu kan. Kemarin kita sudah membahas dari poin 1 sampai poin ke-30 gitu kan. Dan ternyata di situ Anda melihat kemarin itu kayak mungkin bisa dibilang kurang efektif gitu kan. Karena terlalu banyak kita mengambil poinnya gitu. Sehingga mungkin ada ustadz dan ustadzah yang masih bingung gitu. Masih bingung. Kemudian juga ada yang mengatakan ke Ana gitu kan, kalau kalau Ana sebenarnya pengen praktek gitu kan sebagainya itu. Tapi karena kemarin itu kebanyakan kebanyakan apa namanya? Karena kemarin itu kebanyakan teori gitu kan. Sehingga ya tadi waktu prakteknya sangat kurang gitu kan. Insyaallah pada pertemuan sekarang dan selanjutnya kita akan membahas sedikit-sedikit aja gitu kan. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit gitu kan. Sedikit-sedikit yang penting kita paham gitu kan. Daripada banyak-banyak tapi kita nggak paham gitu kan. Lebih baik sedikit-sedikit tapi kita paham. Kita paham dari segi prakteknya, kemudian juga dari segi teorinya gitu kan. Karena Al-Qur'an itu antara teori dengan praktek itu saling berhubungan gitu kan, saling melengkapi gitu kan. Orang yang jago teori tapi kalau misalnya prakteknya nggak bisa atau jelek gitu kan, maka itu kurang juga. Ataupun orang yang jago praktek
Tapi teorinya ketika ditanya kenapa hukumnya ini dibaca idhar, kemudian kenapa ini dibaca ikhfa, gitu kan? Terus kita nggak bisa jawab, itu juga sama aja gitu kan? Apalagi seorang guru ngaji gitu kan? Seorang guru ngaji atau seorang pengajar Al-Quran itu mungkin harus mereka itu memahami dua tadi, ilmu diroyah dan ilmu riwayah gitu kan, ilmu teori dan ilmu ilmu praktek gitu kan. Ilmu diroyah diambil dari mana? Dari kitab-kitab gitu kan. Kita baca kitab, kemudian kita mempelajari kitab, kita mutolaah kitab gitu kan. Dari kitab yang turos ataupun kitab yang kontemporer gitu kan. Dari misalnya Hidayatul Qori, kemudian dan lain sebagainya itu. Kemudian sampai kitab-kitab yang kontemporer seperti Al-Itqan dan sebagainya itu hanya untuk menambah atau menambah pemahaman dari segi teori, bukan secara praktek gitu kan. Adapun praktek itu diambil dengan cara al-akhdhu minasyaikh gitu kan. Mengambil langsung daripada seorang guru atau seorang syekh yang mungkin gitu kan. Karena tidak bisa kita itqan dalam masalah praktek hanya karena kita membaca dari kitab gitu kan. Tapi harus dengan yang namanya al-akhdhu minasyaikh. Kemudian al-akhdhu minasyaikh atau talaki ini pada beberapa kitab gitu kan dijelaskan atau dari penjelasan guru-guru anak gitu kan, al-akhdhu minasyaikh ini dibagi menjadi dua. Yang pertama al-arud, yang kedua as-sima'. Jadi dua ini saling melengkapi gitu kan. Yang pertama itu al-arud, yang artinya seorang murid membacakan Al-Qur'an kepada gurunya gitu kan. Kemudian kalau misalnya ada kesalahan, gurunya yang memperbaiki gitu kan. Adapun sima itu adalah seorang guru membacakan Al-Qur'an kepada muridnya dan muridnya mendengar. Dan as-sima ini digunakan oleh ulama-ulama terdahulu. Sehingga ulama-ulama terdahulu itu menggunakannya sima doang gitu. Dan al-arad itu adalah metode yang biasa digunakan oleh kita sekarang gitu kan. Jadi kita tasmi' kepada guru kita, kemudian guru kita membenarkan kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan gitu kan. Seperti itu. Sehingga dikatakan di beberapa perkataan ulama gitu kan, la ta'khudus mushaf minas suhafi gitu kan. Jadi janganlah sekali-kali kita mengambil Al-Qur'an dari orang-orang yang ya cuma baca itu kan, cuma baca doang gitu kan. Ataupun jangan juga kita mengambil Al-Qur'an hanya dengan membaca gitu kan. Misalnya di situ dijelaskan cara membaca, di kitab dijelaskan cara membaca iqlab gitu kan. Kemudian kita ikuti tanpa belajar dengan guru gitu kan. Sehingga dikatakan dalam perkataan ulama yang lain gitu kan, bahwasanya ilmu orang yang seperti itu menurut ahli ilmu itu kal adam gitu kan, seperti nggak ada. Ilmunya itu ya seperti nggak ada karena mereka nggak talaki dengan masyayikh gitu kan, seperti itu. Insyaallah mungkin sebelum kita masuk ke poin ke-31, ada yang masih bingung atau ingin mencoba untuk mempraktekkan gitu kan, Anda berikan kesempatan. Atau ada yang masih bingung dari beberapa pembahasan poin 1 sampai 30 atau bingung semua? Gimana? Ada Ustadz yang bersedia untuk berbicara? Kalau nggak ada berarti Anda cukupkan dan Anda lanjutkan sampai poin ke-31. Gitu ya. Lanjut Ustaz. Lanjut ya. Oke, khair insyaallah. Nanti kalau misalnya masih bingung mungkin bisa japri kana atau nanti tanya di grup gitu kan. Bismillah, kita lanjutkan poin ke-31. Di sini dikatakan mungkin kita baca dulu di sini gitu kan. Kita baca ayatnya, kemudian kita baca juga Arabnya, nanti baru kita terjemahkan dan kita syarah gitu kan. Yang pertama, ya sahibayis sijni. Di sini surat Yusuf ayat 39 dan 41. Ya sahibayis sijni. Kan dibaca di sini bitakhfifil ya. Takhfif itu adalah lawannya tasdid.
Jadi dalam ilmu qiraat ketika misalnya disebutkan takhfif, bacaan takhfif, maka yang lainnya bacaannya tasydid. Kan? Contohnya misalnya la'allakum tadzakkarun, la'allakum tadzakkarun. Itu yang tadzakkarun itu takhfif, kalau tadzakkarun itu tasydid, gitu kan? Sehingga di sini dibacanya bitakhfif ya. Ya sahibai. Aslinya ya sahibai. Kemudian as-sijni, gitu kan? Ya sahibai. Kemudian as-sijni. Sukun pada ya bertemu dengan lam pada alif lam itu kan, as-sijni itu. Kemudian caranya seperti kemarin, ditakhalus min iltiqai sakinain, diringkas dari bertemunya dua sukun dengan cara diberi harokat kasrah pada sukun pertama. Jadi ya sahibai, hibai gitu kan. Ya sahibai sijni. Gitu kan. Kemudian juga sama seperti pada kata ya dayillah gitu kan. Atau sulusayil lail gitu kan. Sulusayil lail gitu kan. Dibacanya tanpa dengan tasdid gitu kan, tapi dengan takhfif. Takhfif. Kemudian pada poin ke-32 Alhamidillahilladzi itu kan dari di awalan surat Ibrahim. Di sini banyak yang bertanya gitu kan, kenapa dibacanya Allahi padahal dia di awal gitu kan. Kalau misalnya kita belajar ilmu nahwu, kita akan tahu gitu kan bahwasanya Allah di sini itu adalah i'rabnya itu adalah sebagai sifat gitu kan. Jadi kalau sifat berarti kan tawabi ya, tabi ke sebelumnya. Karena sebelumnya kasroh hamidi, maka dia Allahnya dibacanya juga kasroh. Allahilladzi. Tapi ada juga dari riwayat lain yang membacanya dengan dhammah sehingga dia menjadi mubtada. Allahulladzi gitu kan. Tapi karena kita riwayat hafaz, kita membacanya dengan Allahilladzi gitu kan. Kalau misalnya kita mulai dari situ, maka dibacanya Allahilladzi gitu kan. Tapi kalau misalnya kita baca dari ayat pertama gitu kan, Azizil Hamidillahilladzi gitu kan, dibacanya Hamidillah karena sebelumnya berharokat kasroh gitu kan, sebagaimana kaidah wa fakhimil lama min ismillahi an fathina dhammin ka Abdullahi gitu kan. Kalau misalnya sebelumnya dhammah atau fathah maka dibacanya tebal gitu kan. Tapi kalau misalnya sebelumnya kasroh maka dibacanya tipis. Alhamidillahilladzi gitu kan. Dillah itu kan. Dillahilladzi. Kemudian karena pada lafaz Allah itu hamzah wasal, sehingga ketika dia diwasal dengan huruf sebelumnya, ketika hamzah wasal ini berada di tengah kata, di tengah perkataan, maka dia dihapus, dihilangkan, sehingga dibacanya bukan alhamidi Allahilladzi, bukan, tapi langsung ke lamnya alhamidillah dillah. Tapi kalau kita mulai dari awal Allahnya, maka dibaca hamzah wasalnya dibaca fathah Allah gitu kan, Allah gitu kan. Kemudian sama juga dengan allazi, di situ dia hamzatul wasl gitu kan, sehingga dibacanya hamidillahilladzi, bukan hi allazi gitu kan, tapi hilladzi. Kaidahnya seperti itu. Kalau misalnya hamzatul wasl tadi kaidahnya memang seperti itu, bahwasanya dia akan hilang, akan dihapus dari ucapan, bukan dari tulisan gitu kan, karena tulisannya masih ada, tapi ada ucapannya saja dihapus, kemudian langsung masuk ke huruf setelahnya. Tapi kalau misalnya dia berada di awal, maka dia diberi harokat itu kan, kayak misalnya Allah, kemudian allazi, kemudian al-muallim misalnya itu kan, dan lain sebagainya itu. Kemudian di sini dijelaskan waslan intibah ila tarqiqil lam lafzul jalalah wa kasril ha. Kalau misalnya kita wasal, maka perhatikanlah tarqiq lam pada lafzul jalalah dan harokat kasrah pada hanya hamidillahi itu kan, hilladzi, bukan
bukan dengan dhammah gitu kan. Tapi kalau misalnya riwayat lain dengan dhammah. Kemudian selanjutnya poin ke-33, rubama gitu kan, dibacanya rubama. Yulahidhu annal ba mukhaffafah wa ghairu musyaddadah. Bahwasanya ba di sini bukan dibaca rubbama tapi rubama yawaddul ladzina kafaru gitu kan. Rubama gitu kan. Rubama. Bukan rubbama tapi rubama. Kemudian poin ke-34, mungkin bisa juga sambil ngecek di ini kan, ngecek di mushafnya gitu kan. Biar nanti di apa namanya, diciriin, ditandain gitu kan. Seperti itu. Kemudian poin ke-34, yatafayya'u zilaluhu gitu kan. Dibacanya di sini hamzatu madmumah wa laysat mad badal. Jadi bacanya bukan yatafayya'u tapi yatafayya'u zilaluhu. Enggak ada setelah hamzah itu huruf mad gitu kan. Dan kalau kita perhatikan di situ hamzahnya itu numpang ke atas waw gitu kan. Karena dalam kaidah imla, kaidah bahasa Arab imla gitu kan, hamzah itu dia kadang numpang ke waw, kadang numpang ke alif, kadang numpang ke ya, atau kadang berdiri sendiri gitu kan. Kayak misalnya as-sama itu kan, itu hamzahnya kan dia berdiri di atas, di naber atau di nabroh gitu kan. Seperti itu. Kalau di sini hamzahnya numpang ke ke waw gitu kan. Sehingga dari sini juga nanti mazhabul ulama dalam jumlah huruf hijaiyah itu ada yang mengatakan 28 dan ada yang mengatakan 29 gitu kan. Yang mengatakan 28 itu kan, maka mereka menganggap bahwasanya alif dengan hamzah itu sama gitu. Karena hamzah dulu itu nggak ada ini ya, nggak ada bentuknya gitu kan. Hamzah itu dulu numpang ke waw, numpang ke ke ya atau ke alif gitu kan. Kemudian sampai datang Imam Khalil Ibni Ahmad Al-Farahidi, beliau menjadikan lambang hamzah itu adalah kepala ain gitu kan. Kepala ain. Kepalanya aja gitu kan, bukan ain ya tapi kepalanya. Sehingga tulisannya seperti itu kan, kayak kepalanya ain gitu. Karena ya makronya berdekatan gitu kan, seperti itu. Kemudian yang mengatakan bahwa jumlah huruf hijaiyah itu ada 29 karena mereka mengatakan alif dengan hamzah itu beda. Alif ya alif sendiri, hamzah ya hamzah sendiri. Sehingga mereka juga menyebutkan beberapa perbedaan-perbedaan yang mencolok antara alif dengan hamzah. Contohnya alif itu dia bisa alif itu nggak bisa menerima harokat karena dia itu cuma sebagai panjang doang gitu kan. Adapun hamzah dia itu bisa menerima harokat gitu kan. A, I, U itu hamzah. Tapi kalau alif selamanya sukun dan juga selamanya sebelumnya harus fathah, itu alif. Alif itu punya ciri khusus yang membedakan dengan huruf yang lainnya, bahwa alif itu harus sukun dan sebelumnya itu harus fathah. Ba, ta itu kan, baru dia menjadi huruf mad gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita perhatikan alif sebelumnya kasroh, maka dibacanya pendek seperti mi'ah gitu kan. Kita bacanya bukan mi'ah tapi mi'ah gitu kan. Karena sebelumnya bukan fathah tapi sebelumnya kasroh gitu. Kemudian dalam beberapa penjelasan gitu kan, salah satunya dalam Dalilul Hayran, kemudian juga dalam syarahnya Mauridul Dham'an gitu kan, dalam penjelasan tentang ilmu Rasmul Mushaf, dia itu ditambah alif itu pada kata mi'ah itu untuk litafrik, untuk membedakan antara mi'ah dengan minhu. Kenapa? Karena dulu yaitu hamzah itu nggak ada gitu kan. Jadi dulu tuh dulu tuh nggak ada titik, nggak ada hamzah, jadi tulisannya sama gitu kan. Kalau misalnya kita nggak pakai alif pada kata mi'ah, terus kita tulis minhu tanpa titik, tanpa hamzah, nanti sama gitu kan, tulisannya sama. Sehingga ditambah alif setelah mim itu
litafriq gitu kan, untuk membedakan antara minhu dengan mi'ah seperti itu. Kemudian di sini dibacanya itu yatafayya'u, bukan yatafayya'u, tapi yatafayya'u zilaluh gitu kan, zilaluh. Kemudian wa yuqafu 'alaiha hakadha yatafayya. Ingat sekali lagi, kalau misalnya ketemu hamzah sukun jangan dikolkolahkan gitu kan, karena hamzah itu udah berat itu. Hamzah itu menurut orang Arab itu udah berat, a itu udah berat. Kalau misalnya dikolkolahkan lagi atau dikolkolahkan, dipantulkan, seakan-akan hamzah itu bertasdid gitu kan. Jadi yatafayya, sehingga itu ditahdzir atau diingatkan oleh Imam Sakhawi dalam matan Sakhawiyannya, ya man yarumu tilawatal qur'ani wa yarudu sya'wa aimmatil itqani la tahsabit tajwida maddan mufritan aw madda la madda fihi liwani aw an tushaddida ba'da maddin hamzatan aw an talukal harfa kasakrani aw an tafuha bihamzatin mutahawwi'an fayafirra sami'uha minal ghathayani. Kemudian lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizan. Ini menjadi pegangan kita gitu kan. Ketika kita membaca Al-Qur'an, janganlah kita menjadi orang yang taghiyan, berlebihan dalam memberikan porsi pada huruf tersebut. Atau juga mukhsiral mizan, jangan juga kita seperti orang yang mengurangi timbangan gitu kan. Jadi huruf-huruf dalam Al-Qur'an itu udah punya porsinya masing-masing. Ba dibaca ba, bukan dibaca ba gitu kan. Kemudian tapi kalau misalnya ketemu ditambah alif jadi ba panjang, jangan dibaca ba gitu kan, dan sebagainya. Sehingga di sini dijelaskan bahwasanya au an tushaddida ba'da maddin hamzatan gitu kan. Jadi yatafayya, jangan sampai dibaca seperti itu. Tapi bacanya cukup dengan syiddahnya itu jangan terlalu berlebihan gitu kan. Yatafayya, bukan yatafayya gitu. Kemudian selanjutnya itu warajilika. Jadi kalau misalnya kita menemukan gitu kan, di sini makanya yulahidhu fathur ra wa kasril jim gitu kan. Perhatikan di sini ro-nya itu berharokat fathah. Kemudian jimnya itu berharokat kasroh. Dan di sini bertemu 1 2 3 4 5 huruf berharokat. 5 huruf berharokat. Banyak orang-orang ketika bertemu huruf-huruf harokat yang berdampingan 3 atau 4 gitu kan, mereka bacanya itu cepat-cepat, warajilika gitu kan. Tapi yang benar itu kata para masyayikh itu kan, kata guru ana, bacanya itu pelan-pelan aja. Warajilika, bukan warajilika. Nanti itu namanya ikhtilas. Ikhtilas itu ya seperti halnya kita itu seperti mencuri gitu kan, mencuri sebagian harokat gitu kan, sehingga tidak memberikan porsinya secara penuh. Jadi bacanya bukan warajilika tapi warajilika. Tapi jangan juga dibaca warajilika. Jadi harus kita ketahui, harus kita ingat bahwasanya fathah itu punya zaman. Fathah, dhammah, kasrah itu punya zaman. Ba, ta, bu, itu kan. Bi itu punya zaman. Ketika zaman itu bertambah, dia berubah menjadi huruf mat. Ba, ta, gitu kan. Bi, bu. Jadi jangan sampai kita bacanya itu dibaca terlalu lama. Warajilika gitu. Seakan-akan di belakangnya itu ditambah huruf mat karena kita mengucapkannya itu porsinya itu terlalu berlebihan gitu kan. Tapi bacanya warajilika gitu kan. Bukan warajilika atau warajilika, bukan. Gitu kan. Kemudian pada kata ayyamma gitu kan. Ayya. Kalau misalnya kita di sini makanya disebutkan ya juzul waqfu ikhtibaran wa ittiraran ala ayya. Boleh kalau misalnya kita waqaf secara ikhtibari gitu kan. Ketika misalnya seorang guru coba berhenti di kata ayya gitu kan, ayyamma berhenti pada kata ayya gitu kan. Maka
di sini kita boleh berhenti karena itu wakaf ikhtibaran atau ikhtibari gitu kan. Dan juga boleh kita berhenti wakaf iltirori gitu kan. Wakaf kalau misalnya tiba-tiba batuk gitu kan. Ayya gitu kan misalnya. Atau misalnya bersin atau misalnya lupa ketika merojaah gitu kan. Maka kita berhenti dengan ayya gitu kan. Ayya boleh. Tapi nggak boleh berhenti dengan sengaja gitu kan. Bukan ikhtiari tapi ingat beda ikhtiari dengan iltirori. Kalau iltirori itu karena di luar kemampuan kita gitu kan, di luar keinginan kita. Tapi karena hal-hal yang ya darurat gitu kan. Adapun ikhtiari itu ikhtiar kita gitu kan. Kita mau berhenti apa enggak gitu kan. Seperti itu. Kemudian mad iwad dibacanya mad iwad ayya gitu kan. Kemudian wala yajuzul bad'u bima bal yata'ayyan bad'u bi ayyamma gitu kan atau ayyama gitu kan. Jadi enggak boleh juga tapi enggak boleh kita memulai dari kata ma. Jadi kita habis kita wakaf pada kata ayya nggak boleh kita lanjut ma gitu kan, nggak boleh, tapi ulang lagi ayyamma gitu kan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini poin ke-37 ini adalah infiradnya hafaz dari semua qurra yang lain gitu kan, dari semua qurra dalam matan Syatibiyah itu Imam Hafiz ini menyendiri gitu kan. Hanya Imam Hafiz yang membaca dengan saktah. Sehingga berkata Imam Syatibi gitu kan dalam matan Syatibiyahnya, wa saktatu hafsin duna qat'in latifatun ala alifit tanwini fi iwajan bala wa fi nunin manraqin wa marqadina wala mibal rona wal baquna la sakta musala atau la sakta musila gitu kan. Jadi bahwasanya wa saktatu hafsin. Jadi sakta itu hanya khusus pada riwayat Hafiz. Tidak ada sakta dalam riwayat Qalun. Tidak ada sakta dalam riwayat Warsh. Tidak ada sakta dalam riwayat Bazzi, Kunbul, nggak ada. Makanya dikatakan wal baquna la sakta musala atau musila. Dan yang lainnya gitu kan selain Imam Hafiz nggak ada yang membaca dengan sakta. Sehingga kalau misalnya nggak ada yang baca dengan sakta, maka mereka bacanya dengan hukum aslinya gitu kan. Kayak misalnya manrok dibacanya marrok, balrona dibacanya baron gitu kan. Atau nanti ada riwayat lain yang bacanya barren gitu kan. Seperti itu. Adapun dalam riwayat Hafiz gitu kan yang kita baca sekarang, maka dibacanya dengan sakta gitu kan. Sakta itu apa? Sakta itu berhenti sejenak pada ayat Al-Qur'an tertentu gitu kan, pada kata-kata tertentu, dan dia itu enggak mengambil nafas gitu kan. Biduni tanafus gitu kan. Tanpa dia itu enggak bernafas gitu kan. Adapun tadi ada yang bertanya nanti sehingga di sini pada kata-kata sakta itu kan, sakta dalam riwayat Hafiz dibagi dua. Yang pertama sakta wajibah dan sakta jaizah gitu kan. Sakta wajibah itu ada di 4 gitu kan. Ada di ada di Kahfi, kemudian Yasin, kemudian ada di di Balron, kemudian juga Marqadina hadza itu kan. Sehingga dibacanya itu dengan saktah, dengan berhenti sejenak tapi tanpa bernafas itu kan. Aywaja qayyima gitu kan. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Maka tapi di sini perlu kita perhatikan karena saktanya di sini ada di akhir ayat, maka kita juga harus melihat kaidah pada akhir ayat atau waqaf pada akhir ayat, yaitu waqaf pada akhir ayat dalam beberapa pendapat ulama gitu kan. Jadi kita ambil kita jelaskan dulu. Waqaf pada akhir ayat itu dibagi menjadi 3 pendapat. Gitu kan? Pendapat pertama bahwasanya waqaf pada akhir ayat itu mutlak sunnah. Maksudnya apa mutlak itu? Mutlak itu ketika dengan ayat selanjutnya masih ada hubungan gitu kan, baik ada hubungan makna atau i'rab, itu tetap mutlak, tetap berhenti di sana. Contohnya fawailul lil musallin. Itu kan. Kalau menurut pendapat pertama
itu waqaf pada fawailul lil musallin itu mutlak gitu, ya kan? Karena mereka mengatakan bahwasanya waqaf pada akhir ayat itu mutlak berhenti. Baik dia ada hubungan makna atau i'rab dengan ayat selanjutnya, nggak mau tahu gitu kan, tetap berhenti. Itu sunnah gitu kan. Dengan dalil dalilnya riwayat hadis dari Ummu Salamah gitu kan. Karena Rasulullah atau fi makna karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu ayatan ayah. Gitu kan. Rasulullah itu ketika membaca itu memutus satu persatu gitu kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti, summa yaqif ar-rahmanir rahim. Summa yaqif dan seterusnya gitu kan. Sehingga mereka berdalil dengan hadis ini gitu kan. Bahwasanya waqaf pada akhir ayat itu adalah sunnah secara mutlak. Yang kedua, pendapat kedua bahwasanya waqaf pada akhir ayat itu adalah tidak mutlak gitu kan. Sunnah, ya sunnah. Tapi kalau misalnya ada kaitan dengan ayat selanjutnya, itu kan dari segi makna, maka alangkah baiknya untuk diwasol. Contohnya pada kata fawailul lil musallin. Itu kan masih ada makna dengan ayat, kaitan makna dengan ayat setelahnya gitu kan. Yaitu kalau misalnya kita berhenti misalnya fawailul lil musallin, artinya celakalah bagi orang yang sholat. Wah gimana gitu kan, kita mengatakan bahasanya celaka untuk orang-orang yang sholat gitu kan. Baru kalau menurut pendapat kedua harus diwasol. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Gitu kan. Baru itu menurut pendapat pertama paling benar gitu kan. Dan ini juga pendapat yang dikatakan oleh Syekh Abdul Basit Hashim gitu kan. Beliau dalam muhadharahnya gitu kan, muhadharah wakaf dan ibtidanya, beliau menjelaskan gitu kan, bahwasanya wakaf pada akhir ayat itu bukan sunnah gitu kan, sunnah tapi bukan mutlak. Yang artinya kalau misalnya masih ada kaitan dengan ayat setelahnya, baik mana atau i'rab, maka alangkah baiknya untuk apa? Untuk diwasal gitu kan. Kemudian pendapat ketiga semuanya sama gitu kan. Maksudnya kalau misalnya udah nggak ada kaitan dengan ayat selanjutnya, maka berhenti. Kalau nggak ada ya kalau ada ya dilanjut gitu kan, diwasol seperti itu. Sehingga di sini kalau kita menggunakan mazhab yang pertama, wajah gitu kan, maka kita wakaf di sini tanpa saktah gitu kan. Jadi walam yaj'al lahu iwaja, ambil nafas gitu kan. Jadi saktah di sini digunakan hanya ketika wasal saja. Maka di sini waslan sakit gitu kan. Ketika wasal dibaca saktah, tapi ketika wakaf nggak dibaca saktahnya. Gitu. Adapun pada saktah-saktah yang lain, dia itu berada di tengah kata gitu kan. Kalla bal rona, bukan di akhir ayat, tapi di tengah-tengah ayat gitu kan. Sehingga di situ kita baca dengan saktah gitu kan. Jadi bacanya wajah atau wajah qayyima kalau misalnya mau wasal. Tapi kalau misalnya mau berhenti, ambil nafas. Wajah qayyima gitu kan. Nah, seterusnya. Dan dalam riwayat Hafs yang 4 tadi itu adalah saktah wajibah gitu kan. Maksudnya saktah wajibah adalah bukan berarti ketika kita nggak baca saktah kita berdosa, itu enggak. Maksudnya wajibah ini bukan wajib dari menurut ulama fikih gitu kan. Tapi wajib di sini adanya tidak ada cara lain kecuali dengan saktah, seperti itu. Kemudian yang saktah jaizah itu gitu kan, dia itu ada pada akhir surat Anfal dengan baroah gitu kan. Wa baina anfalin wa taubatin ata waslun wasaktun gitu kan. Itu perkataan Imam Sulaiman Murad dalam Salsabilnya, waslun wasaktun tsumma waqfun ya fata gitu kan. Kalau misalnya kita mau lanjut dari innallaha bikulli syai'in alim, baroah gitu kan. Atau pada maliyah halaka gitu kan. Dalam kata maliyah halaka di situ boleh dua cara. Makanya disebut sebagai saktah jaizah gitu kan. Karena ada cara lain yaitu dengan idgham, maliyah halaka, atau dengan saktah maliyah halaka gitu. Kemudian selanjutnya wa ma ansanihu. Kemudian alaihullah. Dalam riwayat Hafs dibaca dengan lahid dhammul ha gitu kan. Perhatikanlah pada
hanya itu, maka dibacanya dengan dhammah. Ansani nihu itu kan. Wa ma ansanihu itu kan. Ansanihu bukan ansanihi. Tapi dalam qiraah Ibnu Amir misalnya dibacanya wa ma ansanihi, kemudian alaihullah dibaca alaihillah gitu kan. Tapi kita sekali lagi kita lagi membahas tentang riwayat Hafiz bukan riwayat yang lain. Maka kita harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Imam Hafiz sendiri dari hasil talaqi dengan Imam Asim rahimahullah taala, gitu kan? Maka dibacanya ansanihu dan alaihullah, bukan alaihillah lagi. Kemudian di sini pada poin ke-39 kaf haya ain sad dalam surat Maryam itu kan dibaca dengan pada kata ainnya, perhatikan itu kan, sehingga dikatakan dalam matan tuhfanya itu wa ainu dzu wajhaini wa tulu akhas gitu kan, bahwasanya ain itu punya dua wajah, wa tulu akhas, dan yang tul itu yang isba itu atau yang 6 harokat itu akhas atau muqaddam gitu kan, yang paling banyak dipilih oleh ulama ada gitu kan, atau ulama qiraah gitu kan. Sehingga di sini bacanya kaf ha ya ain sad, atau dengan tawasud gitu kan, dengan 4 harokat kaf ha ya ain sad, seperti itu. Jadi dibacanya itu pada ainnya itu dibacanya apa? Dibacanya dengan 2 cara, dengan 2 harokat atau dengan dua macam harokat. Yang pertama 4 harokat dan 6 harokat. Dan 6 harokat itu yang paling, makanya sini isba' 6 harokat wa huwal wajhul muqaddam. Yang 6 harokat itu dia wajhul muqaddamnya gitu kan. Seperti itu. Kemudian kenapa dia ini dzu wajhain gitu kan? Wa ainu dzu wajhain wa tulu akhas. Karena dia kalau kita perhatikan memang dia ejaannya itu 3 huruf gitu kan. Kan? Apa namanya? Makanya dalam matan tufanya kan apa namanya? Wal mad waslu farfiyun bada gitu kan. Kemudian di sini kalau kita perhatikan ya-nya itu bukan ya mad gitu kan, tapi ya lain. Gitu kan? Ya lain karena sebelumnya fathah gitu kan. Walinu min halya wa wawun sakana atau sukina gitu kan. Nah, sehingga di sini apa namanya dibacanya 2 wajah, bukan hanya dengan satu, yaitu pada misalnya pada misalnya nun gitu kan, maka dia dibacanya 6 harokat gitu kan, nun gitu kan. Adapun di sini ianya itu bukan ya mat tapi ya lin gitu kan, karena sebelumnya fathah. Kemudian ayat atau poin ke-40 nah makanya tuh kalau kita baca lagi tuh asani tawassut wa yumaddu bi miqdar 4 harokat itu kan, wa illatu inhitat martabatu harfil lin an martabati harfil mad gitu kan, bahwasanya dibaca 4 harokat itu karena dia ianya itu ya lin gitu kan, ya lin. Kemudian pada poin ke-40